Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian HKBP Pardamaian Medan. Untuk mengawali renungan ini kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam renungan kita pada pagi hari ini atau akhir pekan ini, Sabtu 19 Februari 2022, yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 7. Injil Markus 9 ayat 7, demikianlah tertulis. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus ini adalah peristiwa ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya naik ke sebuah gunung yang tinggi, dan di sana Yesus mengajak murid-muridnya, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dan di sana Petrus menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus kemudian berganti rupa, bajunya berkilat-kilat, dan kemudian menurut kesaksiannya dia melihat Yesus ada di antara Musa dan Elia, sampai kemudian dia melihat suatu kemuliaan itu terjadi di depan matanya. Dan Yesus kemudian mengatakan kepada mereka, jangan mereka menceritakan apapun tentang apa yang mereka lihat itu, supaya kehendak Tuhan dan misi Allah terhadap Yesus Kristus itu jadi sebagaimana mestinya. Dan perkataan ini adalah perkataan yang menegaskan bahwa kata-kata tentang "inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan ini udah kali keduanya dikatakan setelah dibaptis. Setelah masa pembaptisan Yesus, ketika bersama dengan Yohanes Pembaptis dikatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan." Di sini kemudian dikatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Maka kita disuruh melalui murid-murid Yesus untuk mendengarkan perkataan Yesus, bukan perkataan murid-muridnya. Lalu Yesus mengatakan, jangan katakan, maka ikutilah perkataan Yesus itu, supaya apa yang menjadi kehendak Bapa itu boleh menjadi kehendak kita juga. Dan di sini kita juga dibawa untuk mendengarkan perkataan Yesus, karena Allah itu sendiri mengatakan, dengarkanlah dia. Yesus telah berkata, membawa kepada kita tentang ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah, yang membawa kita mengenal bagaimana kerajaan Allah, yang membawa kita dalam pengenalan apa itu kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Maka setiap yang dikatakan oleh Yesus melalui pengajaran-pengajarannya adalah memperkenalkan bagaimana sebenarnya kerajaan Allah itu bersikap dan bertindak. Kalau ajaran kerajaan Allah itu tidak terterima oleh dunia ini, Yesus juga sudah katakan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu menjadi kebodohan bagi dunia, dan itu menjadi salib bagi kita yang mau mengikuti Yesus. Hal ini tidak mudah, tapi kita harus mengikuti dan mendengarkan dia, sebab dia membawa kita ke dalam keselamatan, sebab dia membawa kita ke dalam pembaruan budi kita, sebab dia membawa kita ke dalam pertobatan, supaya kita semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui ini kita diajak untuk dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus, supaya kita dibawanya untuk menuju kepada keselamatan, supaya kita dibawanya untuk dalam pembaruan hidup kita, dan kita boleh berubah di dalam pertobatan kita setiap hari, di dalam proses kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengikuti dan mendengarkan Tuhan. Ibaratkan domba harus mendengarkan suara gembalanya, dan domba benar-benar harus mengenal suara gembalanya. Dan di sini kita diajak melalui nats firman Tuhan ini, dengarkanlah dia.
Jangan sendengkan telinga kita untuk acuh ataupun mengabaikan firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita setiap saat dan setiap hari melalui renungan firman Tuhan setiap pagi yang boleh gereja sajikan dan berikan kepada kita setiap jemaat yang ada di HKBP Perdamaian, atau siapapun kita sebagai orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dengarkanlah dia. Ini jalan kita untuk memperdengarkan Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya melalui Injilnya, kabar sukacita yang dibawakan oleh kita, supaya kita semua tetap teguh dan tetap dikuatkan dan tetap dimampukan untuk hidup di dalam kasih dan pengharapan, supaya kita boleh melakukan itu benar-benar di dalam Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita untuk tetap menyendengkan telinga kita, mendengar Tuhan atau dengar-dengaran dengan Tuhan, supaya kita semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam menjalani setiap aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan atas kebesarannya, dan terpujilah Tuhan atas kemuliaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa mendengarkan Engkau, supaya kami boleh dibawa ke dalam jalan keselamatan, supaya kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang membimbing kami senantiasa dengan kasih setia-Mu, yang mengarahkan kami untuk tetap teguh dan taat kepada Engkau, untuk tetap berharap di tengah-tengah situasi kehidupan kami yang silih berganti, pergumulan, tantangan, dan cobaan, suka dan duka yang silih berganti. Tuhan, mampukan kami untuk melihat semua itu di dalam naungan kasih Tuhan dan naungan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu bersyukur dan mampu juga untuk bersaksi tentang kuat kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sertai seluruh jemaat-Mu di dalam memulai segala aktivitas mereka. Berkati setiap pekerjaan mereka, dan berkati juga ya Tuhan setiap harapan dan cita-cita mereka bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan keturunan-keturunan mereka. Ya Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, yang saat ini dalam keadaan ketakutan. Tuhan, Engkau yang menguatkan dan mampukan kami, agar kami tetap bertahan dalam pengharapan, sehingga kami boleh disembuhkan dan sehingga kami boleh dikuatkan ya Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan saat ini, terlebih di tengah-tengah masa pandemik ini ya Tuhan. Tuhan, jikalau jemaat-Mu yang saat ini sedang takut dan bingung, kiranya Engkau meneguhkan hati dan pikirannya, menguatkan mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan di dalam situasi genting apapun. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.